Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama masuki persekutuan doa hari pertama dalam rangkaian ulang tahun gereja kita yang ke-18. Untuk itu, untuk acara selanjutnya akan dipandu sepenuhnya oleh Bapak Henry. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini bersama-sama kita persiapkan hati, tubuh, jiwa kita untuk kita dapat bersekutu dalam persekutuan doa hari pertama HUT GKJ kita, GKJ Jebres. Kita persiapkan hati kita bersama-sama memuji Tuhan, kita angkat suara kita pujikan dari pelengkap Kidung Jemaat 4, bait pertama dan kedua. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam persekutuan doa hari pertama saat ini, kita satukan hati, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami menghadap kehadirat-Mu dengan mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan telah mengumpulkan kami pada persekutuan doa perdana pada malam hari ini, memperingati ulang tahun gereja kami yang ke-18. Kiranya Tuhan membuka pikiran hati kami agar kami bisa menerapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati di dalam kehidupan jemaat di GKJ Jebres ini, sehingga kami akan bertambah jemaat pada GKJ Jebres ini. Kiranya Tuhan tidak meninggalkan kami, kiranya Tuhan menuntun kami di dalam kami berjemaat di GKJ tercinta ini. Kami mau serahkan persekutuan doa malam hari ini seutuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Apabila di dalam persekutuan doa pada malam hari ini ada dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan ampunkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Meskipun dalam kondisi pandemik COVID-19 saat ini, tapi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, kita semua jemaat GKJ Jebres senantiasa mengucap syukur, senantiasa kita diberi semangat, dan apapun yang terjadi kita akan selalu bersyukur bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita dan kita senantiasa berharap padanya. Kita mau nyatakan bersama-sama, kita mau ungkapkan perasaan kita, hati kita dengan menyanyikan bersama-sama dari pelengkap Kidung Jemaat 27 bait pertama dan ke-6.
Saat ini kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Pendeta Suwarto, dan akan semakin membuat kita semua jemaat GKJ Jebres yakin dan percaya bahwa gereja kita semua diberkati Tuhan, apapun yang terjadi dalam kondisi apapun. Kita akan kuat dan kita akan selalu semangat melayani Dia, dan kita akan senantiasa mengucap syukur. Kita pujikan bersama-sama dari pelengkap Kidung Jemaat 15. Kusiapkan hatiku Tuhan. Katakan lagi bersama-sama, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Mari kita berdoa, sandarkan. Tiba saatnya ya Tuhan dalam persetuan doa hari pertama dalam rangkaian HUT GKJ Jebres yang ke-18, kami hendak dengar-dengaran akan sabda firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami hamba-Hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus dimanapun saudara berada, pada persetuan doa hari pertama, kita hendak bersama-sama merenungkan sebuah tema gereja yang bertumbuh.
kita akan bersama-sama belajar dari bagian firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Untuk itu Ibu Nini saya mohon membacakan untuk kita sekalian. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya orang menyadari bahwa pertumbuhan gereja yang sehat bukan masalah kuantitas, tetapi kualitas. Namun meskipun yang ditekankan adalah kualitas, seringkali kesimpulan akhirnya tetaplah kenaikan kuantitas, kenaikan jumlah warga jemaat. Nah, bagaimana dengan gereja-gereja yang pernah dilayani oleh para rasul? Kita tahu dalam bagian perikop yang kita baca, setelah Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Alkitab juga mencatat bahwa jumlah mereka ditambahkan hari lepas hari. Nah, dari bagian ini kita dapat menangkap spirit mereka, yaitu spirit gereja yang bertumbuh, terdiri dari jemaat yang sudah lahir baru, yang sudah percaya, yang sudah menerima, mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tanpa hal ini, gereja akan menjadi gereja yang menjalani formalitas. Dan inilah yang dibenci oleh Allah. Bahkan Allah pernah berkata, "Aku muak dengan segala aktivitasmu, karena tidak disertai dengan pertobatan yang sejati." Ribuan orang lupa dan menjalani ibadah dengan berpusat pada diri dan bukan mengutamakan Allah. Dalam Perjanjian Lama Allah berkata, "Bangsa ini memuliakan aku hanya dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, adakah hati kita, hati Bapak, Ibu, Saudara sebagai warga jemaat GKG Jebres benar-benar mau tunduk pada Allah dan mengutamakan Dia di atas segala-galanya?
Tanpa ini, apa yang kita jalani hanyalah kepalsuan. Jadi, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang terdiri dari jemaat yang lahir baru. Jemaat yang sungguh-sungguh mengalami pertobatan sejati dan berpusat pada Tuhan. Jemaat mula-mula adalah jemaat yang berpusat pada Tuhan. Ada tindakan-tindakan nyata yang mereka lakukan. Perubahan yang esensial adalah perubahan tujuan hidup. Kalau dulu untuk kepentingan diri, sekarang untuk kemuliaan Allah yang kita sembah. Allah yang kita sembah adalah Raja di atas segala raja yang patut kita sembah. Kehidupan Kristen bukan hidup untuk dirinya lagi. Kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan seluruh hidup kita. Oleh karena itu, sekali lagi, dalam persekutuan doa hari pertama dalam rangkaian HUT GKJ Jebres yang ke-18, mari kita sekalian, baik yang remaja, anak-anak, pemuda, dewasa, bahkan adiuswo, bersama-sama menangkap spirit jemaat mula-mula sebagaimana dinyatakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 yang kita baca, yang kita terima, yang kita dengarkan tadi. Spirit mereka adalah bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, yaitu rindu untuk terus-menerus belajar. Kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari adalah seperti mata air yang tidak akan pernah berhenti mengalir. Jika kita hanya seminggu sekali mendengar firman, tidak pernah membaca buku-buku rohani, tidak pernah belajar menafsirkan firman dengan baik, tidak mungkin kita menjadi gereja yang bertumbuh. Spirit untuk mengerti kebenaran harus dimiliki oleh setiap kita sebagai warga jemaat GKJ Jebres. Nah, jemaat mula-mula menerima firman dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka bersekutu, mereka menyelidiki kitab suci. Setiap hari belajar akan firman Tuhan. Nah, ini bukan hanya firman Tuhan yang masuk dalam otak saja dan dilupakan, bukan hanya sekedar teori-teori yang memuaskan otak, tetapi firman yang betul-betul menegur, menginsapkan, mengoreksi, dan mengubah hidup kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman. Oleh karena itu, penting bagi kita sekalian dalam perenungan, penghayatan dalam usia kita sebagai gereja dewasa yang di tahun ini Tuhan berkati dan berusia 18 tahun. Jika kita mau menjadi gereja yang sehat, mulai kita lakukan dimulai dengan pertobatan yang sejati dan mengutamakan yang esensial dalam kehidupan kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Mari kita bertumbuh sebagai orang yang percaya, yang mengutamakan firman Tuhan, mengutamakan puji-pujian dan doa dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ini mungkin sudah mulai
disepelekan oleh kita. Ada yang lebih senang membaca buku-buku rohani daripada Alkitab dan kehilangan kerinduan berdoa. Ini bahaya. Apa yang terjadi dengan gereja-gereja yang pernah dibina, dilayani oleh para rasul-rasul? Mengapa semuanya lenyap dan habis? Bukankah mereka awalnya memiliki semangat berkobar-kobar dan menyala-nyala? Karena mereka semakin melupakan akan kebenaran Tuhan, melupakan cara hidup jemaat mula-mula. Untuk itu sekali lagi, cara hidup jemaat pertama atau jemaat mula-mula tetap kontekstual kita berlakukan dalam kehidupan kita sekalian, dalam kehidupan jemaat kita GKJ Jebres, agar semakin bertumbuh, semakin berkembang, dan semakin mempermuliakan nama Tuhan. Itu bagian perenungan kita. Mungkin Pak Kris bisa menambahkan bagian pesan-pesan harapan dalam perenungan kita di ulang tahun gereja kita yang ke-18, khususnya dalam persekutuan doa hari pertama ini. Monggo Pak Kris. Ya, terima kasih waktunya Pak Pendeta. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kita memperingati HUT GKJ Jebres yang ke-18 ini, saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, warga jemaat GKJ Jebres, marilah kita hidup meneladani dari jemaat pertama ini. Kita bisa lihat bagaimana kehidupan mereka tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mereka saling memperhatikan, saling berbagi, saling mengasihi, sehingga satu dengan yang lain tidak ada yang namanya permusuhan, tidak ada yang namanya pertikaian. Mereka rukun di dalam membangun kehidupan rohani, juga kehidupan jasmani. Dan itulah suatu teladan yang sangat baik yang bisa kita contoh di dalam kehidupan kita sebagai warga jemaat GKJ Jebres. Sehingga kehidupan kita nanti sebagai warga jemaat GKJ Jebres tentunya bisa mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu jemaat yang sempurna, yang nantinya dinantikan oleh Tuhan ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Selamat di dalam kehidupan kita untuk membangun kehidupan jemaat GKJ Jebres yang semakin sempurna di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Demikian Pak Pendeta. Terima kasih. Jadi sekali lagi dalam persekutuan doa hari pertama ini kita berharap gereja kita semakin bertumbuh, semakin berkembang, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Jemaat kita semakin diberkati, persekutuan kita semakin diberkati, keberadaan kita semakin diberkati. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Suwarto, dan ada beberapa poin yang tadi disampaikan juga oleh Bapak Kris Prasetyo. Luar biasa bahwa kita jemaat GKJ Jebres, jemaat yang akan senantiasa berkembang dan juga selalu kita memuliakan nama Tuhan, dan kita semakin dan semakin lagi diberkati oleh Tuhan. Dan berkat untuk gereja ini dari Bapak Ibu Saudara semua. Seperti saat ini kita akan memberikan yang terbaik melalui persembahan. Dan persembahan akan diiringi dari pelengkap Kidung Jemaat 148 bait pertama dan kedua. Hari baru limpah
dan mulia itu. Doa persembahan, doa syafaat dan penutup akan disampaikan oleh Bapak Kris Prastio. Ya. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara warga Jemaat GKJ Jebres, kita masuk di dalam doa syafaat. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Allah yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kami boleh bersyukur atas kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai warga GKJ Jebres yang telah merasakan akan tuntunan kasih-Mu dan berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami masing-masing, baik kami sebagai pribadi, kami sebagai keluarga, maupun kami sebagai warga GKJ Jebres. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah menyertai kehidupan GKJ Jebres, sehingga pada saat ini Tuhan, gereja kami boleh merayakan ulang tahun yang ke-18. Kami bersyukur Tuhan, sudah sekian lama Tuhan memberkati gereja kami, di dalam kehidupan gereja kami membangun kehidupan rohani warga jemaatnya. Begitu juga Tuhan telah berkati melalui fasilitas-fasilitas yang sudah ada, sehingga semuanya itu boleh kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang penuh kasih, di dalam kami boleh merasakan kebahagiaan, di dalam kami merayakan ulang tahun gereja kami yang ke-18. Kami teringat juga akan saudara-saudara kami Tuhan, yang saat ini sedang terbaring sakit, maupun yang sedang dalam masa pemulihan. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara kami ini, menjamah, menguatkan iman mereka, memberi penghiburan, sehingga saudara-saudara kami ini di dalam keadaan sakitnya tetap merasakan rasa syukur yang luar biasa kepada Engkau. Bapa di surga, kami bersyukur juga untuk Bapak Pendeta. Engkau telah berkati Bapak Pendeta Suwarto beserta dengan keluarganya. Kami tetap menyerahkan kehidupan beliau, Engkau berkati di dalam pelayanannya, Engkau berkati di dalam keluarganya, di dalam kehidupannya Tuhan. Sehingga apa yang beliau lakukan senantiasa berkenan kepada Engkau untuk kehidupan warga GKJ Jebres. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk para majelis, para pengurus kelompok, pengurus komisi, pengurus PA, pengurus bebadan yang ada Tuhan, berkati semuanya agar kami bisa saling bergandeng tangan untuk mewujudkan kehidupan yang benar, yang dapat memuliakan nama-Mu di dalam pelayanan kami di gereja kami tercinta ini. Bapa di surga, kami juga mau serahkan untuk rangkaian acara perayaan GKJ Jebres yang sudah berulang tahun ke-18 ini. Tuhan berkati satu persatu acara tersebut, baik itu bakti sosial, ibadah maupun persekutuan doa dan perayaan. Tuhan berkati semuanya, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan warga jemaat GKJ Jebres Tuhan. Engkau senantiasa memberkati warga-Mu, agar warga-Mu boleh bertumbuh di dalam kehidupan imannya, agar warga-Mu tetap tekun, setia, taat kepada Engkau, dan semakin rajin di dalam persekutuan, semakin dekat dengan Engkau di dalam pergumulan pribadinya, sehingga kehidupan kami warga GKJ Jebres boleh meneladani akan kehidupan jemaat mula-mula. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk acara malam ini boleh berjalan dengan baik. Engkau telah menyertai di dalam persekutuan doa hari pertama. Dan Tuhan, kami juga bersyukur kalau kami telah mengumpulkan persembahan. Engkau berkati persembahan yang telah kami kumpulkan, sehingga semuanya boleh berkenan kepada Engkau dan boleh berguna bagi pelayanan gereja kami. Bapa di surga yang penuh kasih, jikalau sebentar lagi Tuhan kami akan mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini Tuhan, dan kami akan hidup di dalam kehidupan kami masing-masing, menjalani pelayanan kami, menjalani pekerjaan kami, dan menjalani dalam kehidupan keluarga kami. Kiranya Engkau tetap memberkati kami, sehingga kehidupan kami tetap berkenan kepada Engkau. Tuhan, di dalam kami mengadakan persekutuan doa, jika ada dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan mengampuninya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau akhiri
persekutuan doa hari pertama dalam rangka HUT GKJ Jebres ke-18 saat ini dengan penuh keyakinan kita mau menanti janji Tuhan bahwa kasih keselamatan yang dari Dia hanya untuk kita, jemaat GKJ Jebres dimanapun kita berada. Kita akan pujikan dari pelengkap Kidung Jemaat 165, bait pertama dan kedua. Yang manis kau tak lupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus, dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, besok kita akan kembali berkumpul untuk mengikuti persekutuan doa hari kedua dengan pengantar bahasa Jawa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.